Satu, siap, siap, Rit. Udah di video ya? Nih. Udah ya, langsung video langsung. Nih, hitung ya, bentar ya. Satu, dua. Halo, selamat malam saudara, jumpa lagi bersama saya Nabil Abiasa dalam Buser. Hari ini sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan. Salah satunya penemuan 20 kg sabu senilai puluhan miliar rupiah yang terkubur di halaman rumah pengedar narkoba. Dan langsung kita jelang Buser selengkapnya. Upaya peredaran sabu senilai puluhan miliar rupiah di Bandung, Jawa Barat digagalkan polisi. Modus pelaku sengaja mengubur sabu seberat 20 kg di halaman rumahnya di Jambi sebelum dikirim ke Kota Kembang dengan iming-iming upah 300 juta rupiah. Satu, siap, siap, Rit. Udah di video ya? Nih. Udah ya, langsung video langsung. Nih, hitung ya, bentar ya. Sungguh mengejutkan. Penggalian yang dilakukan anggota Sat Narkoba Polrestabes Bandung di halaman sebuah rumah di kawasan Alam Barajo, Jambi 24 Juni lalu membuahkan hasil. Petugas menemukan sejumlah bungkusan besar berisi sabu seberat total 20 kg terkubur di dalam tanah. Satu, Satu, dua. Penemuan sabu ini berawal dari nyanyian EI yang sengaja mengubur sabu senilai puluhan miliar rupiah di halaman rumah milik JS. EI rencananya akan mengirim sabu yang didapat dari Pekanbaru itu ke Bandung dengan iming-iming upah 300 juta rupiah. EI sendiri sebelumnya ditangkap di kawasan Sukagali, Sukajadi, Bandung 21 Juni lalu. Di Jambi kami gali tanah tersebut sesuai dengan keterangan dari saudara Eki, ditemukan barang bukti yang sekarang yang kami rilis 20 gram sabu. JS dan EI dijerat pasal tentang narkoba dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sementara dua pelaku lain, YY dan EG, yang merupakan pemilik barang haram tersebut masih diburu polisi. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Hendak menyelundupkan beragam jenis narkotika ke dalam lapas, dua pria di Madiun, Jawa Timur ditangkap polisi. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan barang haram senilai 1 miliar rupiah itu di dalam nasi yang ditujukan untuk narapidana. Pak Imam mainkan beda. Bawa. Polisi dan petugas lapas pemuda kelas 2A Madiun langsung menggeledah mobil milik dua pria yang diduga pelaku penyelundupan narkotika ini. Awalnya 13 Juni lalu, petugas mendapat informasi akan ada pengiriman narkoba kepada narapidana. Bawa ini, nasi. Benar saja, untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan barang haram itu ke dalam nasi yang ditujukan untuk napi. Tak tanggung-tanggung, 666,08 gram sabu, 60 gram ganja, 100 butir Inex, dan 20 butir double L senilai total 1 miliar rupiah ditemukan. Nah ini di sini timbangan ya. Ini tadi disuruh buat gimana? Dalam rilis kasus Senin pagi, kedua pelaku Aditya Putra dan Farid Setiawan turut dihadirkan. Terungkap, narkoba tersebut rencananya akan diedarkan kepada sesama napi. Ada 8 orang napi yang sekarang berada di lapas kelas 2 Madiun terlibat di dalam peredaran narkoba ini. Barang belum sempat masuk, baru perjalanan dari Surabaya ke Madiun, di tengah jalan kita amankan dalam mobil. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kasus penyelundupan narkotika ini sudah diserahkan pihak lapas kepada polisi. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Saudara, sakit hati karena tidak dipinjamkan uang, seorang karyawan di Sintang, Kalimantan Barat tega menghabisi nyawa bosnya sendiri.
Pelaku membungkus jasad korban dengan karung sebelum dibuang ke sungai. Inilah rekaman detik-detik kasus pembunuhan yang menimpa pemilik toko ban di Kelurahan Rawamambok, Kabupaten Sintang 13 Juni lalu. Terlihat pelaku yang merupakan karyawan toko awalnya terlibat cekcok dengan korban. Dipangkong dia kepala ya. Ya terus ini enggak, belum digeser dia masih aneh. Roni yang diduga sakit hati tidak dipinjamkan uang oleh Susanto menganiaya bosnya itu dengan tongkat besi. Mengetahui korban sudah tidak berdaya, pelaku menggasak uang dan barang berharga. Ini surat-surat motor nih, diambil ya. Nggak salah. Sampai mayatnya diangkat nampak ya. Untuk menutupi pembunuhan, pelaku membungkus jasad korban dengan karung sebelum dibuang ke sungai. Kasus ini baru terungkap 11 hari usai kejadian setelah tetangga korban yang curiga karena tidak ada aktivitas di toko melaporkan ke polisi. Berbekal rekaman CCTV inilah pelaku ditangkap di kontrakannya. Selanjutnya jasad korban juga ditemukan di bawah jembatan Rokan Penyanggak. Di samping itu juga ada bahasa yang menyinggung perasaan daripada si pelaku yang berbunyi seperti demikian, kamu pernah diajari orang tua kau aturan tidak? Pernah disekolahkan sama orang tua kau tidak? Jadi bahasa inilah yang memancing spontan emosi daripada si pelaku. Polisi menyatakan Roni sebagai pelaku tunggal dalam kasus ini dan dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dede Iskandar melaporkan dari Sintang, Kalimantan Barat. Sesosok jasad ditemukan terbungkus karung dan mengapung di sebuah danau di Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ditemukan, kondisi jasad tanpa busana itu penuh luka dengan tangan dan kaki terikat tali. Jasad korban bahkan diberi pemberat, diduga agar cepat tenggelam. Lalu siapakah pelaku dan apa motifnya? Saudara, inilah berkas Buser selengkapnya. Ratusan memadati Danau Gawir. Warga geger saat tim gabungan BNPB dan aparat Polres Tangerang Selatan mengevakuasi mayat terbungkus karung. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan warga yang tengah memancing di danau. Kaget melihat bungkusan karung mengambang di tengah danau. Warga lalu melapor ke polisi. Polisi kesulitan mengidentifikasi korban sebab tak ada satupun identitas yang menempel di tubuh korban. Namun kuat dugaan lelaki ini merupakan korban pembunuhan yang dibuang ke Danau Gawir. Sebab tangan dan kaki korban terikat tali, tubuh korban juga diberi pemberat, diduga agar tenggelam saat dibuang ke danau. Kita tadi temukan mayat di Danau Gawir, jadi tanpa identitas dan tanpa busana di dalam karung. Dan memang kita akan indikasikan bahwa ini adalah mungkin hasil merupakan kejahatan. Karena dari lihat motifnya kita temukan bahwa di dalam karung tidak berpakaian dan ini berjenis laki-laki. Dan ada beberapa ikatan dan pemberat di dalam karung. Mungkin ini akan kita tangani dan tidak lanjuti. Segera kami akan mencari identitas. Guna proses penyelidikan, jasad korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Butuh waktu hari, polisi mengungkap korban diketahui bernama Suherlan, tahun warga Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari penyelidikan polisi, di rumah inilah korban dibunuh terlebih dahulu sebelum jasadnya dibuang ke danau. Ternyata setelah kita cek ke rumah korban, TKP yang diduga lokasi TKP pembunuhannya ada di rumah korban. Diduga TKP-nya berada di dalam rumah korban karena terdapat banyak bercak darah dan juga bukti-bukti yang menunjukkan kesamaan terhadap temuan-temuan yang ada di danau. Setelah diotopsi, jenazah Suherlan dipulangkan dan segera dimakamkan di TPU Samboja, Kelapa II, Kabupaten Tangerang.
tidak jauh dari rumah korban. Dalam suasana berduka, keluarga korban berharap polisi segera menangkap pelaku. Menurut keluarga korban, selain tewas dibunuh, korban juga kehilangan mobil pengangkut barang yang diduga dibawa kabur pelaku. Sepenuhnya kami serahkan ke pihak yang berwajib. Nanti setelah terungkap, biar polisi yang memberikan. Itu ada harapan tersendiri dari pihak keluarga, harapannya Pak? kami biar terungkap, biar jelas apa motifnya dan dibalik pembunuhan dan perampokan. Kalau perampokan ada barang yang bawaan, ada barang harapan kami terungkap motifnya apa, biar nanti jelas alasannya. Ini menjadi petunjuk dalam mengungkap misteri kematian Suherlan. Kerja polisi semakin mudah kala dua tersangka Suryana dan seorang anak di bawah umur berinisial YM yang menghabisi nyawa Suherlan ditangkap. Misteri kematian Suherlan pun terungkap. Motif tersangka membunuh korban karena salah satu tersangka yakni SY sakit hati. Pelaku SY dan juga MYM ini bersama dengan korban Suherlan berkumpul di rumah korban pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian mereka di situ ngopi bersama, kemudian juga menonton video porno. Ringkasannya adalah korban ini meminta pelaku untuk kiranya menawarkan kepada kakak korban mau nggak 300.000 dipakai oleh pelaku. Nah kemudian pada saat pelaku mendengar itu langsung naik darah, kemudian terjadilah cekcok dengan korban. Kemudian pelaku SY langsung mengajar korban dengan kapak yang ada di rumah korban. Walaupun korban sempat berteriak minta ampun karena hanya bercanda, namun kegiatan pembunuhan tetap dilakukan oleh kedua tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Gambaran jelas adegan pembunuhan diperagakan ulang. Demi melengkapi berkas perkara, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan di rumah korban di Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Sebanyak 27 adegan diperagakan oleh kedua tersangka. Di rumah inilah korban dibunuh dengan cara menjerat leher korban pakai tali, lalu menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban yang telah meninggal lalu dibungkus dengan karung. Duduk sini. Nah, ini mahal. Nanti habis itu dia kunci blender ini kan? Ya, ini kan bikin kopi nih ke belakang. Itu kunci. Ya, sesuai hasil visum bahwa matinya adalah karena penyempitan perapasan ya. Itu ada di adegan 12 kalau tidak salah. 12 ya. 12. Cara pelaku membawa korban itu gimana? Dimasukkan ke karung, diikat dan lalu dimasukin ke dalam mobil. Maksudnya. Rekonstruksi pembunuhan dilanjutkan di lokasi korban ditemukan di Danau Gawir. Disinilah tersangka berusaha menghilangkan jejak, membuang mayat korban yang sudah dibungkus karung dan diberi pemberat. Atas kejahatan kedua tersangka, polisi menjerat mereka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kasus pelecehan terhadap sejumlah bocah laki-laki di dalam mal viral di media sosial. Benarkah pelaku mengalami gangguan jiwa? Jangan kemana-mana, Buser akan segera kembali. Tertangkap basah melecehkan sejumlah bocah laki-laki di dalam mal. Seorang pemuda di Tangerang Selatan, Banten ditangkap petugas keamanan. Ibu korban yang tidak terima perlakuan pelaku langsung mengejar dan merekam proses penangkapan hingga akhirnya viral di media sosial.
Didampingi petugas keamanan, sejumlah pengunjung mal berupaya mengejar seorang pemuda yang diduga telah melecehkan sejumlah bocah laki-laki. Upaya pelaku melarikan diri akhirnya berhasil diadang. Ditahan dong! Sini katanya laporin aja. Ayo ditahan dong! Tak ayal video penangkapan pelaku yang direkam sendiri oleh ibu salah seorang korban tersebar dan viral di media sosial. Apalagi pelaku ABS 33 tahun sempat menantang untuk dilaporkan ke polisi dan bahkan mengancam orang tua korban. Bilang lagi kalau kamu sakit. Mana alamat tuh sih gua bunuh semuanya. Wow, keren. Dapat kan? Saya hanya membela yang benar ya, dan kamu udah mengancam saya untuk membunuh. Belakangan terungkap, pelaku ternyata merupakan orang dengan gangguan jiwa. Kasus yang terjadi pada Minggu sore kemarin itu pun tidak dilaporkan ke polisi. Dikeluarkan dari salah satu perusahaan, mungkin depresi, mengalami juga gangguan, dan ada surat yang menyatakan bahwa si diduga pelaku ABS itu ada surat yang menerangkan dari rumah sakit Pondok Indah Bintaro diduga gangguan mental. Usai diperiksa, pelaku selanjutnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Syahbudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Tak dapat mengelak, tersangka kurir narkoba ini menyerah juga dan langsung disergap tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Tersangka ditangkap di daerah Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Padang. Polisi menemukan barang bukti 1 paket sabu seberat 25 gram yang sempat dibuang tersangka. Guna menjalani pemeriksaan, tersangka lalu dibawa ke Mapolresta Padang. Mobil ini baru saja menabrak sepeda motor di Jalan AR Hakim dan mencoba kabur. Berhenti kawan! Berhenti kawan! Berhenti! Berhenti kawan! Kesal dengan pengendara mobil, sejumlah pemotor di simpang Jalan Pelangi, Medan terus mengejar mobil ini. Dengan segala cara, mulai dari meneriaki hingga merusak mobil, pengendara motor meminta pengemudi mobil berhenti. Mobil tak dapat lagi melaju karena terjebak macet saat berada di simpang Jalan Pelangi. Saat itulah warga dan pemotor memaksa pengemudi mobil turun, lalu memukulinya. Pengemudi mobil ini pun lalu dibawa warga ke Mapolsek Medan area. Umar, ketua RT Kelurahan Nyamplungan Surabaya ini diringkus anggota BNN Kota Surabaya karena kedapatan mengedarkan sabu. Bersama dengan tetangganya Dadang, Umar diringkus dan dibawa ke kantor BNN Kota Surabaya. Keduanya ditangkap di sebuah warung kopi di Jalan Nyamplungan. Pengakuan sang ketua RT, dirinya dibujuk Dadang akan diberi imbalan Rp300.000 jika mampu menjual 1 paket sabu. Bukannya untung, Umar malah ditangkap karena menjadi pengedar. Bersama Dadang, Umar terancam hukuman 8 tahun penjara dengan barang bukti 8 paket sabu seberat 8 gram. Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Tangerang Kota menggerebek gudang tempat penyulingan minyak goreng curah. Gudang milik PT PSI di Jalan Rasuna Said, Pinang, Tangerang Kota ini diduga menjadi tempat penyulingan minyak goreng curah untuk dijadikan minyak goreng kemasan. Polisi menangkap Direktur PT PSI berinisial K. Polisi juga menyita belasan ribu botol minyak goreng untuk dijadikan barang bukti. Tukang becak berinisial DP ini ditangkap polisi karena mencabuli bocah 5 tahun. DP mengiming-imingi korban dengan uang agar mau dicabuli. Di hadapan polisi, tersangka mengaku mabuk saat mencabuli korban. Oleh tersangka, korban diberi uang Rp10.000 agar mau diajak ke tempat sepi. Akibat perbuatannya, tersangka kini ditahan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Yogyakarta. DP dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Gara-gara parkir sembarangan di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, puluhan motor ojek online ini diangkut petugas Sudin Perhubungan. Tukang ojek beratribut hijau ini pun panik saat mengetahui sepeda motornya diangkut petugas. Mencoba bernegosiasi, namun petugas tak bergeming. Guna memberi efek jera, sepeda motor tukang ojek daring ini ditilang. Lalu bannya dikempesi dan dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat di daerah Senen.
Saudara, terlibat kecelakaan saat dikejar polisi lalu lintas seorang pemuda yang membawa senjata api dihakimi massa. Benarkah ia seorang begal? Buser segera kembali. Terlibat kecelakaan saat dikejar polisi lalu lintas seorang pelaku begal motor di Bandar Lampung, akhirnya ditangkap Senin sore. Tersangka diamuk massa dan ditemukan senjata api berikut peralatan mencuri motor. Masuk ke dalam belakang depan, ada polisi yang sini. Pemuda ini hanya bisa meneriakkan nama ibunya saat ditangkap di Jalan Harapan Jaya, Sepang Jaya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Senin sore. Awalnya polisi lalu lintas hanya hendak memberhentikan motor pelaku karena tidak dilengkapi plat nomor. Tak disangka, pelaku justru kabur hingga akhirnya terjatuh di lokasi ini, sementara teman yang dibonceng berhasil kabur. Saat digeledah, ditemukan senjata api lengkap dengan pelurunya serta kunci letter T. Untuk menghindari amuk massa, pelaku Febri Pratama, warga Anak Tuha, Lampung Tengah berusia 23 tahun, dievakuasi polisi. Dikejar sama anggota karena mencurigakan. Ya, boncengan berdua, tolah dari tadi mencurigakan, diikutin, akhirnya dikejar. Dikejar dari Sultan Agung masuk Jalan Sultan Haji. Terus masuk ke Jalan Sepang Jaya, Harapan Jaya. Nah, dari sana kita sambil dikejar terjatuh, minta tolong masyarakat, dibantu masyarakat untuk mengamankannya. Ternyata didapatkan senpi sama letter T. Dengan barang bukti senjata api hingga perlengkapan untuk membobol sepeda motor, kuat dugaan pelaku adalah spesialis curanmor yang tak segan melukai korbannya. Polisi juga masih memburukan pelaku yang kabur ke tengah permukiman. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Demikian Buser hari ini. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Saya Nabil Abiasa, sampai jumpa. Salam SCTV.